Shalom, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Brigita Maria Hoar. Saya dari kelas B semester 1, Prodi Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen sumber daya manusia, pendidik dan pendidikan. Baik, kita masuk ke pembahasannya. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun suatu bangsa. Dalam konteks manajemen pendidikan modern, pengelolaan sumber daya manusia atau SDM, pendidikan menjadi aspek fundamental yang tidak dapat diabaikan. Perkembangan zaman yang semakin pesat, terutama di era digital dan revolusi industri 4.0, menuntut pendidik untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kompetensinya. Namun, dalam praktiknya, berbagai permasalahan dalam manajemen sumber daya manusia, pendidik seperti kurangnya kompetensi, rendahnya motivasi kerja, dan sistem rekrutmen yang kurang tepat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang manajemen sumber daya manusia, pendidik menjadi sangat penting bagi semua stakeholder pendidikan, baik pemerintah, pengelola lembaga pendidikan, maupun pendidik itu sendiri. Baik, pengertian manajemen sumber daya manusia. 1. Waskito 2021. Manajemen sumber daya manusia adalah pengelolaan kegiatan mempekerjakan sumber daya manusia di dalam organisasi sesuai dengan spesifikasi dan jumlah yang ditetapkan oleh organisasi guna manusia mencapai tujuan organisasi. 2. Biller 2017. Manajemen sumber daya manusia merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, mengkoordinasikan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Tujuan sumber daya manusia pendidikan. 1. Meningkatkan mutu pendidikan. 2. Memasukkan kualifikasi tenaga pendidikan dan kependidikan sesuai kebutuhan. 3. Mendukung pertumbuhan produktif dan kompetensi satuan. 4. Membentuk lingkungan belajar. Fungsi manajemen sumber daya manusia pendidikan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Perencanaan kebutuhan tenaga pendidik, langkah pendek, pertengahan, dan langkah panjang. 2. Pengorganisasian, rekrutmen, orientasi, penetapan, dan penugasan tenaga pendidik. 3. Pengarahan, pelatihan, pembangunan, penilaian kinerja, dan perencanaan karir. Dan yang terakhir, pengendalian, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Aspek-aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia pendidikan sebagai berikut. 1. Rekrutmen dan seleksi. Memastikan tenaga pendidik yang kandidat memiliki kompetensi yang tepat melalui tes tertulis, praktik mengajar, dan wawancara. 2. Pengembangan dan pelatihan, program pelatihan serta pendidikan lanjutan untuk meningkatkan kompetensi pendidik. 3. Evaluasi kinerja, menilai efektivitas tugas tenaga pendidik untuk meningkatkan mutu. 4. Kesejahteraan motivasi, meliputi kompensasi adil, kondisi kerja yang baik, dan dukungan keseimbangan kerja hidup. 5. Manajemen karir, perencanaan promosi, dan pembangunan kait pendidik. Strategi pengelolaan manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan. 1.
Penetapan tenaga pendidik sesuai keahlian dan kebutuhan lembaga. 2. Orientasi dan pelatihan adaptasi bagi tenaga pendidik baru. 3. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja dan kemampuan tenaga pendidik. Kesimpulan dari materi ini adalah manajemen sumber daya manusia pendidik merupakan aspek krusial dalam pendidikan yang mencakup seluruh proses. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia pendidik yang meliputi perencanaan, rekrutmen, dan seleksi dan pengawasan harus dilaksanakan secara sistematis. Pengembangan dan pembinaan kompetensi pendidik, sistematis evaluasi kinerja pendidik, manajemen sumber daya manusia pendidik di era modern menghadapi berbagai tantangan. Saran dari saya adalah bagi pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang komprehensif dan konsisten dalam manajemen sumber daya manusia pendidik. Bagi pengelola, lembaga pendidik perlu mengimplementasikan manajemen sumber daya manusia pendidik secara profesional dan sistematis, sedangkan bagi pendidik perlu memiliki komitmen yang kuat untuk terus mengembangkan kompetensi profesional. Bagi peneliti, perlu melakukan penelitian lebih lanjut tentang praktik terbaik dalam manajemen sumber daya manusia pendidikan. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, pendidik, dan stakeholder lainnya. Sekian dan terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan.